Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam Kimia 10 pada bab 1. Untuk subbab A, hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Kali ini kita akan pelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Untuk keselamatan kerja di laboratorium, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah alat-alat laboratorium beserta kegunaannya. Yang kedua, bahan kimia, sifat dan simbolnya. Yang ketiga, penanganan sampah dan limbah lab serta keadaan darurat. Yang terakhir, petunjuk dan larangan selama kita bekerja di laboratorium. Alat-alat laboratorium yang akan kita perkenalkan di sini adalah alat-alat laboratorium yang memang sudah harus ada di sebuah laboratorium. Yang pertama adalah tabung reaksi, digunakan untuk mereaksikan bahan kimia serta menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Beker gelas atau gelas beker ini digunakan untuk menampung dan mencampur bahan kimia. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Lampu ukur digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Pengaduk ini digunakan untuk mengaduk larutan pada saat kita melarutkan suatu zat agar zat padat itu mudah larut sempurna. Yang berikutnya adalah rak tabung reaksi. Kalau tadi ada tabung reaksi, maka untuk meletakkan tabung reaksi kita butuh yang namanya rak tabung reaksi. Untuk melakukan reaksi yang butuh pemanasan, kita perlu pembakar spiritus. Sedangkan corong kaca digunakan untuk memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain supaya tidak tumpah. Erlenmeyer ini gelas kimia tetapi dengan bentuk ukuran yang di atas lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Ini juga bisa digunakan untuk mencampurkan bahan larutan atau cairan dan biasanya digunakan untuk proses titrasi. Untuk memegang tabung reaksi, pada saat dipanaskan kita butuh yang namanya penjepit tabung reaksi. Sedangkan untuk menggerus serta menghaluskan bahan kimia padat kita butuh mortar dan alu. Bahan kimia, sifat dan simbolnya. Dengan simbol tengkorak, ini merupakan bahan kimia yang bersifat racun, toksik, diantaranya merkuri, gas klorin, dan sianida. Kemudian untuk lambang ini adalah bahan kimia yang mudah meledak, diantaranya amonium nitrat, nitroselin. Kemudian daun lambang seperti lambang api ini adalah zat kimia yang mudah terbakar, diantaranya dieter, keton, dan alkohol. Untuk zat yang bersifat radioaktif dengan lambang seperti ini, diantaranya uranium, plutonium. Untuk yang zat pengoksidasi, ini diantaranya kalium dikromat, hidrogen peroksida. Ini zat yang mudah mengoksidasi. Contohnya dalam kehidupan sehari adalah zat yang digunakan untuk mengelantang pakaian atau pemutih. Untuk lambang yang seperti ini adalah sifat zatnya bersifat berbahaya jika ini bisa masuk melalui pernafasan maupun kontak dengan kulit kita. Di antaranya adalah kloroform. Kemudian untuk yang bersifat korosif, tandanya seperti ini, kita perhatikan jika mengenai tangan maupun logam akan terjadi lubang seperti ini, sangat berbahaya. Hati-hati jika kita bertemu dengan zat seperti ini, di antaranya asam nitrit, asam sulfat. Kemudian zat yang mudah menyebabkan iritasi, amonia, cairan dioksida,
dan zat yang membahayakan lingkungan. Gambarnya seperti ini, diantaranya perak nitrat dan raksa klorida. Kemudian, bagaimana cara kita menangani sampah atau limbah laboratorium serta menangani keadaan darurat? Di sini ada petunjuk. Yang pertama, untuk zat-zat yang limbah maupun sampah lingkungan, ini kita tidak boleh langsung membuang ke saluran pembuangan yang langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi harus perlu penanganan khusus. Di antaranya zat yang bersifat eksplosif mudah meledak. Kemudian dia juga yang bersifat radioaktif, ini tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan, tapi harus ada penanganan khusus. Untuk yang bersifat basah harus dinetralkan dulu, yang bersifat asam juga demikian. Pelarut yang bisa langsung dibuang ke saluran pembuangan adalah yang tidak mengandung halogen. Yang mengandung merkuri, ini harus hati-hati kita menanganinya, juga demikian yang radioaktif, ini perlu penanganan khusus. Air pembilas yang masih mengandung merkuri, sianida, amonia tidak boleh langsung dibuang, harus ditangani. Yang bisa langsung dibuang adalah yang terbebas dari zat-zat tersebut. Kemudian, bagaimana cara kita menangani saat ada keadaan darurat, misalkan kebakaran? Nah, jika nyala api kecil, maka kita bisa memakai alat pemadam api ringan atau APAR. Harus listrik dimatikan, api dilokalisasi biar tidak merembet ke yang lain. Jika api sudah besar, jangan ambil resiko. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran. Bersikaplah tenang agar kebakaran tidak semakin membesar dan membahayakan diri kita maupun orang lain. Selama kita bekerja di laboratorium, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sebelum praktek, bacalah pratikum sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Gunakan kacamata pengaman ataupun sarung tangan apabila tidak diperlukan. Jika kita menggunakan lensa kontak, hati-hati jangan sampai ada bahan yang masuk pada mata kita. Bahan kimia jangan sampai masuk ke mata kita. Untuk wanita yang berambut panjang yang tidak berjilbab, maka harus mengikat rambutnya. Dilarang makan dan minum selama kita bekerja di laboratorium. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum maupun setelah kita praktikum. Pastikan juga keran gas tidak bocor. Jagalah semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia pada kita, maka bersikaplah tenang, jangan panik. Siram bagian kulit yang terkena yang mengalami kontak langsung dengan bahan kimia tadi dengan menggunakan air bersih. Insya Allah kalau kita memperhatikan hal-hal ini, kita akan selamat bekerja di laboratorium. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.